Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, masih bersama saya Enggar Saraswati dan berbicara mengenai isu kesehatan anak. Penting untuk memahami masalah kesehatan anak, terutama penyakit yang sedang menjadi concern gitu ya saat ini, yang bisa membahayakan juga nih, bahkan membutuhkan tindakan khusus seperti misalnya bedah nih. Dan tentu sebagai orang tua idealnya juga harus mengetahui isu kesehatan terkini, kemudian juga selalu memperhatikan jika ada gejala-gejala tertentu yang merupakan gejala dari penyakit yang berbahaya pada anak secara dini, serta juga mengetahui pencegahan dan pengobatan apa yang sebaiknya harus dilakukan. Untuk itu, membicarakan hal tersebut saat ini telah terhubung secara daring melalui Zoom dengan Dr. Riza Nurdinsyah Hadikusuma, spesialis bedah anak pada program Inspirasi Ramadan kali ini. Dan halo, selamat siang Dok. Dr. Riza, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Lancar Dok puasa ya? Alhamdulillah, sejauh ini masih lancar. Semoga kita semua lancar terus sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Oke, dokter. Saat ini dikabarkan aktif membuka praktik layanan ya di beberapa rumah sakit di Bandung dan Sumedang ya Dok? Iya betul. Oke, bisa berbagi Dok ceritanya nih setiap harinya, aktivitas sehari-harinya ini apa saja Dok, dan juga bertugas di mana saja, kemudian juga yang menjadi tugas utama khususnya bagi dokter yang merupakan dokter spesialis bedah anak. Baik, terima kasih. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berkesempatan hadir. Semoga betul-betul dapat menginspirasi masyarakat banyak ya di Indonesia, dan semoga juga bermanfaat gitu ya, dan kita selalu sehat, lancar puasanya. Jadi salam kenal para pemirsa Voice of Indonesia, saya Riza Nurdinsyah Hadikusuma. Jadi betul saat ini saya berpraktek sebagai dokter bedah anak yang memang bertugas di rumah sakit, di beberapa rumah sakit baik di Bandung maupun di Sumedang. Untuk di Bandungnya sendiri di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit daerah Sumedang. Jadi pelayanan dan juga pendidikan merupakan kegiatan sehari-hari saya saat ini yang saya jalani, selain melayani pasien-pasien anak yang memerlukan tindakan bedah, juga mengedukasi orang tua pasien, juga menyiapkan atau membimbing mendidik gitu ya adik-adik presiden untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang dokter spesialis bedah anak, khususnya di Unpad Universitas Pajajaran. Dan saya juga kebetulan alumni dari Unpad untuk pendidikan dokter spesialisnya. Seperti itu Mbak. Oke, kalau secara kegiatan sehari-hari dalam menjalankan profesinya sebagai dokter spesialis bedah anak ini, apakah memang khusus untuk bedahnya saja atau bagaimana nih? Apakah ada pasien umum juga yang harus ditangani seperti biasa? Iya, jadi semakin kesini mungkin semakin spesialistik ya Mbak. Kalau dulu tahapannya menjadi dokter umum itu secara general mengobati pasien-pasien secara umum gitu, baik keluhan apapun, tetapi semenjak pendidikan spesialis dan sekarang sudah lulus itu lebih terfokus, lebih spesialistik untuk menangani kasus-kasus khususnya bedah anak untuk anak-anak yang memerlukan tindakan bedah. Jadi sebetulnya bedah anak ini merupakan cabang dari ilmu bedah, tetapi dia berfokus dalam penanganan anak-anak, baik itu kelainan bawaan sejak lahir ataupun pada usia anak-anak hingga remaja. Berdasarkan WHO itu anak-anak sampai dengan usia 18 tahun. Seperti itu. Jadi memang tantangan sendiri bagi kami sebagai dokter bedah anak, selain kami menangani anaknya seperti itu, tapi kadang-kala kita harus betul-betul mengedukasi orang tuanya dengan dua kepala yang berbeda, baik ayah dan ibunya, bahkan sampai kakek neneknya dari kedua belah pihak. Itu juga menjadi tantangan, menjadi PR untuk kita bisa menjelaskan bagaimana kondisi pasien dan bagaimana memang tindakan yang akan dilakukan gitu. Karena tindakan bedah sendiri mungkin di mata masyarakat masih sangat
menakutkan seperti itu. Jadi beberapa memang kita harus lebih memberikan pengertian, memberikan penjelasan yang lebih ekstra ya, terutama di daerah-daerah. Mungkin kalau di kota yang masyarakatnya sudah relatif well educated, bahkan hanya menjelaskan sedikit mereka sudah paham karena sebelum datang ke kami sudah searching, sudah mencari banyak informasi tentang suatu penyakit gitu, sehingga ketika datang mereka sudah siap untuk dilakukan tindakan pada anaknya. Itulah merupakan tantangan bagi dokter bedah anak kurang lebih, Mbak. Oke, biasanya nih dok, kalau sampai seorang anak harus melakukan bedah, ini biasanya penyakit yang paling sering ini apa ya dok? Bisa dijelaskan lebih terperinci? Baik, ya Bismillah. Jadi untuk anak-anak yang memerlukan tindakan bedah banyak sekali kasusnya dan banyak sekali variasinya. Dari anak-anak yang baru lahir pun, baru usia belum 24 jam, kalau memang terindikasi untuk dilakukan operasi, ya kita mau nggak mau harus operasi. Jadi pada prinsipnya operasi itu adalah jalan terakhir ketika tidak ada alternatif lain. Ketika misalnya ada alternatif lain seperti ya pengobatan, seperti sakit yang bisa melalui pemberian obat-obatan atau medikamentosa yang diminum, ya tentunya operasi bukan pilihan. Tapi ketika kondisi-kondisi yang memang memerlukan operasi, ya perlu kita jelaskan, kita berikan edukasi. Seperti contohnya kelainan bawaan yang sering terjadi dan mungkin masih banyak miss atau keterlambatan dalam penanganannya, karena efeknya akan memberikan outcome atau hasil yang kurang maksimal juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hari ini kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan kita sebagai orang tua lebih paham lagi, lebih mengerti bagaimana kondisi anak. Karena uniknya anak-anak, Mbak, dia nggak bisa ngomong langsung, saya sakit di sini, saya pusing, saya nggak bisa kentut, saya nggak bisa BAB. Itu bedanya dengan dewasa ya, Mbak. Kalau semakin dewasa semakin komunikasinya efektif, lebih enak. Nah inilah, disinilah uniknya anak-anak. Jadi kita betul-betul harus melihat sebagai dokter bedah anak ataupun dokter anak ataupun bahkan orang tua atau siapapun, kita harus jeli dalam melihat kondisi anak ketika anak mengalami suatu tanda-tanda yang mencurigakan gitu, supaya ya mudah-mudahan penanganannya lebih cepat, lebih tepat, dan outcome-nya, hasilnya lebih baik. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, memang ini agak sedikit ada andil juga berarti ya dari orang tuanya sendiri untuk harus lebih cepat gitu ya mendeteksi, wah ada suatu hal yang mungkin lain nih gitu ya, kelainan, atau mungkin kalau misalnya penyakit yang bukan bawaan mungkin bisa lihat dari gejala-gejalanya yang mungkin berbeda gitu ya dok ya. Iya betul. Oke, kalau misalnya di saat sekarang ini yang paling terkini dok, ada nggak sih yang penyakit yang mungkin bukan bawaan tapi cukup mengkhawatirkan gitu ya keadaannya, apalagi untuk utamanya ini penyakitnya menyerang kelompok yang resikonya ini tinggi, seperti anak-anak ini kan ya, biasanya dimulai dari kemarin kan sejak pandemi COVID-19 juga kan jadi suatu hal yang mengkhawatirkan juga sampai sekarang. Nah, ada nggak penyakit yang di luar dari penyakit bawaan dan itu akhirnya sampai membawa dia harus dibedah gitu dok? Iya, betul. Saya ingin mengangkat satu kasus yang memang secara prevalensi atau secara global insidensinya itu tinggi pada anak-anak. Contohnya adalah usus buntu, Mbak. Jadi usus buntu itu uniknya dia relatif sangat sering atau puncak usianya di usia 11 sampai dengan 12 tahun. Jadi ini juga menjadi masalah ketika orang tua atau yang disertai dengan anak itu tidak terlalu paham, sehingga seringkali menjadi kasus usus buntu yang tidak sederhana gitu.
ketika usus buntu ini dibiarkan, ini efeknya akan menjadi usus buntu yang pecah dan kemudian infeksinya akan meluas ke seluruh perut, bahkan sistemik ke seluruh badan gitu ya. Tapi ketika kita bisa mendeteksi awal gejala usus buntu ini pada anak-anak, seperti nyeri perut kanan bawah, adanya mual dan muntah, kemudian tidak nafsu makan, kemudian kalau berjalan atau batuk atau bergerak itu sakit gitu. Ditambah dengan pemeriksaan lanjutan seperti cek darah, laboratorium sederhana, itu kita bisa mendeteksi awal apendisitis atau usus buntu yang tahap awal, sehingga operasinya pun akan lebih ringan. Dengan kemajuan teknologi saat ini bahkan memungkinkan sekali operasi usus buntu atau operasi apapun gitu dengan minimal insisi atau luka sayatan yang sangat minimal gitu, bahkan tidak terlihat pasca operasinya. Nah, inilah yang sedang kita kejar sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi keterlambatan atau denial dari pihak manapun ya. Kadang kakek neneknya yang merasa aduh kasihan obatin dulu, tetapi efeknya adalah negatif gitu, malah kemana-mana jadi efeknya. Nah itu satu. Nah makanya saya menitik beratkan kenapa orang tua menjadi sangat penting di sini, karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati ya Mbak ya. Jadi dan kapan itu kita bisa mulai pencegahan ya? Sebetulnya pencegahannya itu dimulai sejak kehamilan, jauh sebelum anak itu lahir gitu ya. Dengan bagaimana caranya adalah dengan mempersiapkan kehamilan yang betul-betul disiapkan secara baik, mental, fisik, nutrisi dan lain-lain gitu. Jadi artinya proses atau masa-masa yang paling krusial dalam perkembangan janin itu, perkembangan bayi di dalam rahim itu adalah pada justru trimester pertama atau 12 minggu pertama kehamilan. Nah, seringkali saya temukan di tempat praktek bahwa ibu-ibu yang anaknya mengalami kelainan bawaan contohnya, dia kurang menyadari atau menyadari bahwa dia hamil itu di usia lebih dari trimester pertama. Dan sementara pada trimester pertamanya itu dia tidak mengerti atau tidak tahu obat-obatan yang harus dihindari, harus mengkonsumsi vitamin apa saja, harus makan apa saja, harus menghindari apa saja gitu. Sehingga efeknya ketika masa tersebut terlewati begitu saja, itu sangat berbahaya atau beresiko terhadap perkembangan-perkembangan yang abnormal atau yang tidak normal daripada bayi. Selain faktor itu juga faktor psikis juga berperan. Jadi bagaimana mental seorang ibu hamil atau mental seorang pasangan suami istri dalam berkeluarga yang berperan utamanya misalnya hormon ya, hormon kita tahu hormon kebahagiaan itu ada dopamin, serotonin, endorfin dan lain-lain gitu ya. Nah itu hormon-hormon tersebut ternyata walaupun sekarang sedang dilakukan banyak penelitian, tetapi hormon-hormon kebahagiaan tersebut juga berpengaruh dalam proses perkembangan janin gitu. Yang sudah terbukti serotonin, salah satu hormon kebahagiaan, itu juga ketika mengalami stres ibunya, maka serotoninnya akan rendah, berefek pada perkembangan organ atau perkembangan intelektual bayi yang di janin, yang di rahim itu juga terganggu. Makanya studi yang sudah terbukti bahwa ya anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda itu juga berhubungan dengan hormon serotonin pada saat ibu hamil. Jadi memang ya tentunya ibu hamil harus bahagia, harus makan makanan sehat, harus menghindari paparan zat-zat kimia, rokok, alkohol dan lain-lain itu gitu. Jadi kalau untuk mencegah ya itulah saat pencegahan yang baik dalam melahirkan anak gitu. Karena kita tahu di Indonesia ini Mbak, kematian anak masih cukup tinggi, balita juga masih urutan ke-6 di ASEAN,
untuk neonatus atau pada bayi yang kurang dari 1 bulan kita peringkat ketiga. Bukannya bangga ya, karena seharusnya miris karena itu tingkat yang cukup tinggi juga di ASEAN. Nah inilah yang harus kita tekan, PR kita bersama, dan tentunya orang tua juga harus lebih aware, lebih peduli, lebih memperhatikan anak. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, berarti cukup banyak runutannya ya dok ya, dari sejak justru benih kehidupan baru hadir gitu ya dok. Betul sekali. Oke, kalau tadi kan berarti sebenarnya bisa dilihat dari gejalanya yang berarti harus meningkatkan awareness juga ya dari orang tuanya itu sendiri gitu ya, terkait dengan sang anak. Nah kalau justru seperti yang di awal Maret 2024 ini itu sempat ada imbauan ya dok ya, agar kita sebagai masyarakat nih waspada gitu dengan adanya tuberkulosis atau TB laten yang bisa ternyata bahkan menyerang dan ini timbul tanpa adanya gejala. Kalau yang tanpa gejala gini gimana dok cara mendeteksi dininya dari orang tuanya? Iya betul ya, tuberkulosis menjadi PR daripada anak-anak Indonesia, PR kita semua karena dia laten sekali, sudah lama dan pandemik, dan juga gejalanya itu juga seringkali tidak dapat dideteksi langsung, bahkan seringkali memerlukan bedah untuk dapat mendiagnosis bahwa anak ini mengalami tuberkulosis gitu. Nah, seringkali juga di praktek pasien-pasien atau anak-anak dengan tuberkulosis memang tidak ada keluhan yang signifikan gitu ya, hanya mengeluhkan mungkin berat badannya tidak naik-naik gitu, tidak ada batuk, tidak ada kontak dengan penderita TBC, kemudian tidak ada keringat malam, tidak ada berat badan turun gitu, hanya kurang naik berat badannya sulit. Kemudian kita harus jeli untuk melihat apakah ada kelenjar-kelenjar yang membesar gitu, karena walaupun tidak ada gejala, bisa saja kita mendeteksi adanya pembesaran dari kelenjar getah bening yang itu merupakan tanda atau clue dalam mendiagnosis TBC. Nah, sehingga kita bisa melakukan tindakan operatif pada kelenjar tersebut gitu. Kita ambil sampelnya, lalu kita periksakan ke bagian patologi untuk menilai secara makroskopik apakah ada kuman tuberkulosis atau tidak. Itu juga sering terjadi pada masyarakat. Nah, juga tuberkulosis intraabdomen ini yang memerlukan tindakan operatif juga cukup sering gitu. Jadi memang dilematisnya kita memang di samping kondisi orang tua yang kurang aware atau tidak mengetahui berbagai permasalahan tuberkulosis, tapi juga memang secara gejala tidak muncul secara khas gitu. Jadi efeknya ya keterlambatan ataupun sudah jatuh kepada kondisi yang lebih berat lagi gitu. Jadi perilaku hidup sehat menurut saya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, dan juga lingkungan hidup yang baik di rumah misalnya dengan ventilasi yang cukup, padatan penduduk antara satu sama lain, ini juga merupakan resiko dalam penyebaran kuman tuberkulosis, kurang lebih seperti itu. Baik, nah sekarang nih dok, masih dalam bulan Ramadan ya dok ya, bulan puasa. Gimana nih dok, biasanya kan kalau bulan puasa ya pasti ada lebih kurangnya lah ya, terutama kalau pekerjaannya dokter nih ketika sedang melaksanakan tugas gitu ya, membedah pasien, apalagi ini pasiennya anak-anak gitu kan. Nah ini pasti membutuhkan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Nah ketika di bulan puasa ini gimana dok, apakah menjadi cukup menantang nih? Sangat menantang, tapi ya kembali lagi kalau kita memaknai bulan puasa ini adalah atau beban gitu ya, kitanya juga jadi terbebani dengan tidak makan tidak minum gitu ya, jadi efeknya yang kita kerjakan mungkin menjadi berpengaruh signifikan, hal menjadi negatif gitu. Tetapi ketika kita memaknai
bulan puasa ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan latihan gitu. Insya Allah yang saya rasakan pun juga tidak terlalu merubah. Memang tantangan seorang dokter bedah pada umumnya adalah ketika di kamar operasi ya. Apalagi ini anak-anak yang masih sangat kecil-kecil, kami harus operasi mau nggak mau gitu ya. Perlu tingkat konsentrasi fokus yang betul-betul harus prima seperti itu. Tapi kembali lagi dengan puasa gitu ya. Sebetulnya puasa ini menurut saya latihan dan sudah kita jalani tidak hanya di bulan Ramadan tetapi di 11 bulan sebelum Ramadan atau setelahnya. Karena makna atau prinsip dari puasa adalah menahan diri, self controlling gitu, mengendalikan diri. Ya memang tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah dari puasa adalah menahan lapar, haus dan juga fars atau kemaluan gitu. Tetapi tingkatan yang lebih tingginya lagi adalah ketika bisa menahan panca indera gitu ya, menahan mata, menahan pendengaran, menahan bicara-bicara yang gibah seperti itu atau melihat yang dilarang, mendengar yang dilarang. Tingkatan yang paling tinggi lagi menahan, mengendalikan pikiran dan hati. Nah, pikiran dan hati itu merupakan latihan yang terus-menerus dilakukan gitu untuk tetap berfokus pada tujuan, tetap berpikiran positif, tetap tenang di meja operasi, tetap memiliki hati yang menghindari lah hati perasaan-perasaan yang negatif seperti itu, sehingga ketika itu sudah terbiasa dilakukan, insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Dan kebetulan alhamdulillah pada bulan puasa ini Mbak, yang saya lihat jumlah pasiennya menurun. Mungkin ini adalah hikmah dari bulan puasa, sehingga anak-anak sehat seperti itu ya alhamdulillah, sehingga ya kerjaan juga lebih ringan, kita bisa lebih banyak fokus untuk ibadah, lebih istirahat juga cukup seperti itu. Jadi itulah tantangan, tapi karena sudah terlatih gitu ya, itu jadi bukan sesuatu yang menjadi penghalang kita dalam beraktivitas. Jadi intinya puasa itu tidak boleh menjadi penghalang kita dalam beraktivitas, apalagi sebagai dokter bedah yang harus siap melayani pasien kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Jadi seperti itu mungkin latihannya. Berkah Ramadan ya dok ya, menurun, tapi mudah-mudahan sampai ke depan masih terus tidak banyak ya dok ya. Oke. Ya. Dan dok, ada harapannya di bulan Ramadan tahun 2024 ini? Harapannya di bulan Ramadan tahun 2024 ini? Ya, harapannya tentunya lebih baik dari bulan Ramadan tahun sebelumnya, menjalani ibadah dengan tenang, menjalani pekerjaan dengan berkah, pasien-pasien, keluarga semuanya aman, sehat. Tidak ada hal-hal spesifik sepertinya sih untuk Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan lebih baik aja dari sebelum-sebelumnya, Mbak. Oke, pesan yang mau disampaikan dok, mungkin juga ada rekan seprofesi juga seperti dokter, atau mungkin ada juga yang punya pekerjaan di mana di bulan Ramadan ini justru menjadi tantangan juga ya, mungkin pekerjaannya juga berat gitu, supaya bisa tetap menjalankan ibadah puasa dan juga tetap bisa menjalankan rutinitasnya sehari-hari tanpa kurang suatu apapun nih. Tanpa terkendala. Ya, pertama mungkin untuk pemirsa atau pendengar yang memang saat ini misalnya satu profesi dengan saya sebagai dokter, ya kita memang dituntut atau wajib memiliki ketahanan fisik yang prima gitu ya dalam melayani masyarakat, dalam melayani pasien. Bedah anak sendiri saat ini masih di Indonesia masih kurang dari 200 orang gitu. Jadi masih sangat sedikit gitu dibandingkan spesialis-spesialis lain. Sementara tuntutan pemerintah gitu ya untuk menekan angka kematian bayi dan anak itu cukup tinggi tuntutannya, sehingga kita masih memerlukan banyak sekali dokter bedah anak yang siap untuk karir
di seluruh wilayah di Indonesia seperti itu. Kemudian juga kalau yang menjalani ibadah puasa gitu ya, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ini puasa itu bukan suatu beban, tidak boleh kita menjadikan puasa itu kendala kita dalam bekerja, dalam beraktivitas. Dan sebetulnya kalau kita menilai atau kita mengambil prinsip dari puasa, yaitu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, itu juga bukan hanya di agama Islam saja, tapi seluruh agama saya kira mengajarkan untuk pengendalian diri ya, self control, sehingga ketika ini dijadikan hikmah, betul-betul jadi pelajaran, mudah-mudahan bisa justru bukan malah menjadi beban, tetapi malah meningkatkan kinerja kita, meningkatkan ketahanan, meningkatkan fokus dalam melakukan pelayanan ataupun pekerjaan. Baik dok, terima kasih banyak Dr. Riza sudah berbagi bersama dengan kami Voice of Indonesia dan juga berbagi pada pendengar serta pemirsa dari Voice of Indonesia ya. Mudah-mudahan lancar terus nih puasanya ya dok ya. Berkah Ramadannya mudah-mudahan juga manjang terus nih. Supaya anak-anak di Indonesia juga kesehatannya makin bertambah justru nih ya. Tingkatnya tuh jadi menurun untuk kasus-kasus yang harusnya dikhawatirkan gitu ya. Oke, dokter, terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali juga dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, dok. Siang. Baik, pendengar Voice of Indonesia, demikian perbincangan saya bersama dengan dokter spesialis bedah anak, Dr. Riza Nurdinsyah Hadikusumah, yang dimana tadi kita sempat berbincang mengenai isu kesehatan anak, kemudian juga bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi gejalanya secara dini supaya bisa tertangani juga lebih awal, lebih sedikit juga ya, atau meminimalisir hal-hal yang mungkin seharusnya bisa baik-baik saja. Dan juga untuk bagaimana cara pencegahan, penanganan, dan lain sebagainya. Banyak sekali perbincangan kita tadi. Dan juga untuk pendengar mudah-mudahan bisa dengan mendengar kisah dari Dr. Riza tadi yang sudah berbagi bersama kita, sudah bisa mendapatkan inspirasi juga nih di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan bisa juga menjadi pengingat kita semua ya, bahwa setiap rutinitas ataupun pekerjaan yang kita miliki saat ini mudah-mudahan bisa untuk terus tetap dijalani. Justru dengan adanya bulan Ramadan bisa untuk meningkatkan keimanan serta kinerja dari diri kita sendiri. Dan pendengar, inspirasi Ramadan masih akan terus hadir untuk Anda selama bulan Ramadan. Pastikan untuk terus tetap dengarkan Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.